Loh, epilepsi adalah sebuah pergerakan, Mas. Sebuah movement. Kita akan tetap semangat menjalani kehidupan apabila imam besar TP Gak usah tetap berkarya. Gak usah gitu-gitu kan. Ya kembali lagi ke format 1 lawan 1 ya. Jadi agak bingung. Biasanya kan bertiga sama Yuka dan kali ini kita kedatangan Nopek Novian. Mas TP. Mas TP. Nopek Novian Prince of Java. Walah. Kaboten ampun boten Mas. Ampun. Pahlawan Jawa nih yang telah membawa Jawa Boten. Timur ke dunia showbiz yang sangat keras ini. Omonganmu Mas P ya. Ya ora Mas, wis akeh senior aku. Senior akeh, tapi kan yang mempertahankan salah satunya Bapak Nopek Novian. Boten. Namanya Prince kan nggak satu orang. Warga Nah, Madiun. gegabah, ini gegabah jenenge. Warga biasa gitu, Mas TP. Sebuah kehormatan diundang TP Lepsi, bro. TP Lepsi cabang Kenongerjo, bilang kenceng. TP Lepsi teman-teman izin gitu. Hama, ya, epilepsi sumpah hama. Hama Mas. Di setiap konten ada mas. Loh, Epilepsi cabangnya epilepsi tapi nggak ada hubungannya gitu kan bingung. Kadang yang konten nggak ada akunnya ada epilepsi gitu mas. namanya juga militansi ya Mas. Ya jangan diitu-ituin mas. Mereka malah banyak. Udah hama itu tuh marah tuh dia. Dia marah karena nggak bisa ngelihat sebenarnya yang dimau viewer apa gitu. Oh, Gara-gara kayak komen mas. Ada terus. Loh, epilepsi adalah sebuah pergerakan Mas. Sebuah movement. Kita akan tetap semangat menjalani kehidupan apabila imam besar TP Gak usah tetap berkarya. Gak usah gitu-gitu kan. Saya adalah jamaah Al TPIyah. Izin merokok ya Mas TP. Oke. Sami-sami mas, sami-sami. Izin Mas. Mas Nopek masih di Madiun. Enggih Mas TP. Berarti masih setiap konten berangkat ke Jakarta atau setiap ada kerjaan berangkat ke Jakarta. Ya, kalau ada kegiatan ke Jakarta, kalau enggak ya wis di sana. Minimal butuh berapa buat ngundang Mas Nopek untuk berangkat ke Jakarta? Enggak, happy ya berangkat gitu. Kan butuh modal mas. Loh, Soalnya aku nggak tahu, Madiun Jakarta butuh berapa biayanya? enggak pernah ngitung aku saya Mas. Ya kan pasti ada range-nya lah. Berapa ya? Kalau kereta kurang lebih 800 ya. Kalau nggak salah, pira Bal? Ya 800-an. Kalau berdua berangkat kan 1,6. 1,6. PP berarti udah 3,24 jutaan sama Enggak biaya apa-apa. lain. Enggak apa-apa. Wih, Kan happy toh, pergerakan yang penting gerak gitu. kenapa nggak memutuskan untuk pindah ke Jakarta? Ngancani Pak E Mas, menemani Pak E. Pak E kan sepuh toh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jujur aku ngerasa apa ya? Ngerasa bangga masih ada anak yang bisa ingat orang tuanya. Itu kan nggak semua pemikiran punya gitu mas. Nggak semua orang punya pemikiran kayak gitu. Boten tapi jane ya ini Mas. Iki Amit iki bahasa Indonesia apa Bebas, Jawa? bebas. Nanti ada editor yang kasih subtitle kok. Oh, ngerepotin ya berarti bahasa Indonesia ya Mas ya. Bahasa Indonesia bebas, Jawa Indonesia. senyamannya aja. Oh. Kita tim editor ada 3 orang kan. Ada 1 orang memang khusus kasih subtitle. Oh, nggih siap Mas TP. Aman. Yaitu mau ninggal kadang kasihan tapi kalau di rumah sebetulnya jarang ngobrol aku sama Pak E. Ya memang nemenin kan. Ya. Nemenin kalau butuh apa kayak gitu kan. Karena kadang tiba-tiba sosok, tiba-tiba jadi harus deket biar Setuju. Sorry, berarti Mas sampai anak terakhir. malah Pak E itu ini Mas nggak punya anak. Pak Emak itu nggak punya anak. Gimana sih? Oke. Jadi aku dititipin di Madiun itu dititipin. Orang tua asli kan di Surabaya sama di Lampung. Oke. Ya, nah Oh, dari gitu. kecil itu ikut Pak Emak udah nggak ada meninggal, tinggal Pak E. Oke. Jadi kakakku sempat dua Hmm. dari orang tua asli sama Mak Pak E. Mak Pak E itu dari dulu nggak punya anak tapi suka ngerawat anaknya orang Mas. Gitu. Anak-anak tetangga ada di dulur saudara. Karena mohon maaf ini ya tidak punya anak berarti apa ya? Ya oke. Gitu. Dan pingin punya anak dengan cara itu merawat anak-anak yang kasarannya apa ya? Mungkin Anak wong. anak ewang lah ya. Anak Di ewong. Jawa ini apa ngomongnya? Ya anak ewang dirawat. Ya anak dulur ada kadang wes sudah SMP balik ke orang tuanya. Nah aku
dari kecil sampai sekarang Kecil itu umur kelas berapa? mungkin bayi Mas aku. Bayi wis diambil. Mas Nope ini aslinya berapa bersaudara? Aslinya 2 sama masku. Masku di Surabaya ikut ibu mami toh. Panggilannya mami. Ngono. Oh, Ibu kok asli. kualik ya? MS ya, memes ya? Mami sama bapak. Aduh, ruwet. Ya. Bapak di Lampung, mami di Surabaya. Punya anak 2, aku sama masku. Masku ikut mami, aku ikut Mak Pae. Mak Pae. Yang mana Mak Pae ini adalah saya jelasin pelan-pelan ya, Mas. Nggih. Mami adalah Pae yang rawat aku. Itu punya mbak kakak perempuan. Oke. Namanya Mbah Sitipah. Mbak Sitipa. Mbah Sitipah itu kakaknya Pak Superno yang rawat aku. Oke. Ya, Mbah Sitipah itu punya anak mami saya. Oh, berarti ponaan jatuhnya. Mbuh ya apa pokoknya dulur. Bentar ya. Nggih. Pak E punya kakak Mbak Sitipa. Mbak Sitipa punya punya apa sih? Punya Aku ya bingung ya piye. Sumpah bingung aku. enggak. Pokoknya itu apa wi coba. Mbak Sitipa sama Mami hubungannya siapa? Anak toh. Anak. Ya. Mbak Sitipa punya anak Mami. Ya, mami. Mbak Sitipa punya anak. Mami itu ibu saya Iya, ibu kandung. Mami sama Pak E. Iya, berarti ponakan. Berarti Mami ini ponaannya Pak E. Iya kan? Mami ini ponaannya Pak E. Berarti statusnya Mas Nope dengan Pak E ini semacam cucu ponaan. Iya kan, cucu ponaan kayak gitu kan? Nah, Iya, itu. nggih. Cuma aku dari kecil manggil Mak Pae bapak dan mak gitu. Terus tak anggap orang tua aku. Oh, berarti dari gapnya jauh banget ini. Mami sama Pak E nih gap umurnya jauh. Ya lumayan loh. Pak E itu umur 70 hampir 80, mami 50-an. Oh, 30-an. Ya, hampir iya, 30. memang ponaan sama omnya jatuhnya. Nggih niku. Oh. Wih, dari kecil aku di Madiun ikut itu. Terus abang nggak ikut Pak Imae juga? Siapa? Ikut mami, abang. Ikut mami Tapi kenal sama Pak Imae, sering. kenal. Oh. Kalau libur sekolah kadang mampir. Apalagi sekarang kan udah nikah toh masku. Ha. Nah, kadang main ke rumahku Madiun. di Madiun rumah Pak E itu. Sekalian kan kerjanya itu ngantar jenazah toh, Mas. Mas saya ki supir jenazah, Mas. Nggih. Nah, Kalau lagi Madiun. ada antar ke daerah-daerah deket tuh Sekalian mampir. mampir. Oh. Aku yo kaget ya Mas, kuwi supir jenazah kaget Mas TP. Dia jenenge urip. Heeh. Kalau ana sing iso nebak apa maneh iso kedatangan Mas Nope Nopian aku ya gak nebak iki. Bayo Mas TP. Suatu saat ono di uripku iso ngobrol ambek Mas Nope Nopian iki suatu hal. Iki uduk bahasa gaule sugar coating Mas ya. Kayak Napa niku? aneh. Wah, karo sugar coating. Sugar coating. Sugar coating iku dibumbui gula ndek setiap omongannya cek manis ngono lho. Oh, nggih Mas TP. Aku cen kaya aneh sih ade iso ngobrol ambek Mas Nope iki cek rada bingung iki. Kula nggih sebuah kehormatan nih ngobrol sama Mas TP. Memang Belgede sih kalau legend point blank ya ta. Iya Mas TP. Sebuah legenda hidup loh Mas TP. Wah, Bukan mitos loh Mas TP, ini adalah nyata. duh kalau hormat. gak iso iki. Ini Mas TP. Jadi istri di rumah Pak E juga. Iya ikut tinggal di Madiun. Dan mohon maaf, kegiatannya Pak E ini tiap harinya ngapain? Udah umur 70? Masih olahraga kah atau masih Kok iso? Oh enggak tahu. Nge-gym udah ya? Nge-gym ya? Member gym udah. Olahraganya kan jalan kaki. Oh, nggih. Iya, papaku umur 70. Oh. Dan tiap pagi masih jalan kaki. Oh, Strava. Enggak Mboten. enggak sampai lari, mboten. Enggak sampai lari, Mboten, dia cuma jalan kaki Oh, iya, terus maksudnya. apa ya? Ya jalan-jalan. Oh, jalan-jalan ya. Tapi Pak E ya olahraganya apa ya? Olahraganya di sawah karena dia petani toh. Heeh. Di sawah menurutku wis olahraga, cuma karena sekarang wis umur tak suruh di rumah. Sekarang itu ya wis di rumah ya Mas, cuma pengen naik pencador. Guyon Mas Tepi. Nggih. Pencador ini kayak ini Beyond Combat loh, Mas. Tapi daerah Jawa. Ibaratnya gitu. Ringnya bambu, Beyond kabupaten. Beyond kabupaten. Itu kalau enggak sak belum dilerai sama wasit.
mandor gitu. Nggih. Tuh Mas TP. Jadi ya kegiatannya Pak ya tiap hari nonton wayang, yus menikmati tua ini namanya apa? Ya pensiun. Oh, pensiun ya. Bahasanya. Aslinya masih pengen di sawah, tapi wis umur Pak. Terus nek Mas Nope nek Medion lah apa maksudnya kan apa ya Mas Nope iki konten kreator iso tak omong ngono. Mari ngono iso tak omong stand up comedian, iso tak omong selebritis papan atas Indonesia ngono. Yo. Kan. Kegiatane lek Madiun kan kasarane apa? Nyoblokno. Lah kok iso nyeblokno? Kok iso nyeblokno? Mbak ngono iki wong suwe-suwe mati Mas TP. Enggak, dipuji-puji terlena mati. Aja ngono ta Mas TP. Followernya 1 juta lebih. Walah. Ya selebriti papan atas. Buatan Mas TP. Enggak Mas TP, biasa. Kau usah merendah terus, hati-hati Mas. Mboten. Nek kene iku sampai diomong ojo, jangan terlalu merendah. Kita harus angkat dagu sedikit supaya tidak diinjak orang lain, Mas. Oke. Sampai iki jenenge langsung gagah kok enggak oleh, Mas. Ini Mas TP. Ya kan kalau di Madiun kayak temen untuk bikin konten atau apa kan sedikit gitu. Apa ya kegiatan nih Mas Nope di Madiun? Sampean mungkin kaget ya, aku kalau ngonten sama Didi Kulot kaget ya mungkin ya. Penjaga bendungan gitu-gitu. Aku mau Sampean kan ngonten sama DJ top, terus konten kreator top. Aku ngonten nih sama ini Mas TP. Teman-teman di desa. Ya, ada Pak Didi Kulot penjaga bendungan. apa ngobrol? Ya ngonten ngawur, cuma untuk secara ledakan nggak akan meledak. Ya wes berkegiatannya Mas TP. Oke. Ya biar apa ya biar Biar biur. ya alah guyonan Jember. Kaget banget aku. Lawas anet itu biar dari mana dari tadi. Asoy banget tuh. Asoy. Angel iki. Biar biur. Mas TP. Sorry, kam. Tolong kamu. Anda. Iya. Ya itu ngonten tetap ngonten. Contoh ambek penjaga apa tadi penjaga bendungan. Apa? Konten apa? Ngonten datang ke rumahnya gitu. Terus? Pokoknya ya mungkin ya gak menarik tapi mau nggak mau harus bikin gitu. Ya buat hiburan ya Mas. Ya apa contohnya? Konten ngobrol atau konten bikin sketsa, konten Ngobrol rata-rata ngobrol. Oh, Ngobrol. podcast ngono. Ya ndak, kayak vlog nih Mas, kayak vlog ke rumah dia. Niku. Ya. Ya itu kayak ngontennya ya sehari-hari kegiatan dia. Ya wes ngono ae. Maksudnya Siapa sih Mas? Kan mbiyen sampean iki terkenal dengan kosan The Reed. Di kosan The Reed ini kosan yang bahasanya sengsara. betul. Tapi menelurkan artis-artis papan atas Indonesia. Yuh, ya. Nope Novian, Yono Brakri, Indra Primawan. Nggih. Iki Yono Brakri saiki main film ya, Mas Sate Gagak Pesugihan Satu Gagak. Aktor. Indra Primawan CTD. Ya. Lah sampean kok ngobrol ambek penjaga bendungan iki ya apa sih? Aku ini Mas TP, dari dulu emang suka ngobrol sama teman-teman, terus mungkin bapak-bapak sing ya wis lucu-lucu ngono. Pokoknya kegiatanku dulu sama sekarang iki padha ae Mas TP. Jadi tetap karena itu adalah salah satu yang menurutku mendatangkan inspirasi. Lucu Mas TP sampai nek ngobrol sama orang-orang tua ini Bisa terbayangkan, tapi kan niche-nya itu kan niche. Ya. Itu kan sama sangat kecil ngono loh. Betul, untuk konten memang kecil. Berbeda banget sama sampean di Jakarta tahu pas di kosan The Reed gede banget ngono kan. Exposure-nya gede banget. Ya, kalau konten sama tokoh memang meledak. Ya. Kolaborasi sama orang-orang yang tadi aku sebut kan meledak gitu. Aku sering kontennya ngawur Mas TP, seadanya. Kadang sama penjaga burju ini konten. Tapi sempat ada kan yang sempat konten daerah yang mainan-mainan anak kecil ternyata bisa tembus jutaan. Ya. Jadi yang diperkuat di objeknya, bukan di personalitinya. Karena brandingannya mungkin kurang kuat, akhirnya dia jual yang kira-kira orang pingin apa tonton, yaitu mungkin cara kalau yang sempat rame itu waktu itu cara memainkan mainan-mainan murah. Jadi anak-anak yang nonton itu merasa ikut main gitu. Betul. Iya banyak tuh. Banyak juga teman-teman saya itu yang itu. Cuma yang di desaku murni vlog semua. Berarti kan personalitinya harus kuat nih masing-masing orang nih kalau vlog. Ya harus kuat kalau vlog. Cuma masalahnya ya rata-rata viewernya ya 10.000. Wih, ada 10.000. 20.000 itu harus ada kasus. Misal perceraian.
ngurusi perceraian lur ngono iki rame 30.000. Bentar. Atau ini berburu celeng bisa 160.000. Nah, Berburu itu. celeng ya. Nah, kayak gitu kan objek kan, ada Ya. objeknya berburu celeng. Ya, kayak ini kiblatnya Andre Kalawait. Oke. Tapi ini di desa berburu celeng. Celeng kalau nggak tahu celeng itu babi hutan. Ya, Hah. gitu. Pak Didik Kulot yang biasa ngonten sama aku, Pak Ade itu ngonten itu. Alhamdulillah meledak tapi dolar merah. Celeng loh ditembak loh. Dolar merah loh. Gitu. Aku tertarik sama itu berburu celeng menurutku masih masuk akal 100 ribuan gitu masuk akal karena orang penasaran. Ya. Sensasi perceraian orang Madiun. Heeh. Itu mereka cerai sendiri. Maksudnya yang cerai itu sekitar mereka atau yang punya channel atau Ini teman yang punya channel, temanku Nah. cerai. Aku kaget tiba-tiba Pak Didik Kulot upload ngurusi perceraian. Temanku mau cerai di vlog ya, enggak masuk akal. Wes kayak akun berita loh Mas Ebe. Jadi tapi circle-nya cuma di desa. Iya. Gitu. Oke. Ya. Berarti yang tahu soal si dia nih bercerai kan 20.000 orang yang nonton itu kan. Ya, betul. Pasti ada yang berpikir Niki sopo sing cerai kan itu kan. Ya. Pasti ada orang yang berpikir seperti itu kan. Ya nggak tahu ya Mas TP. Mungkin salah satu dampaknya adalah algoritma mubeng-mubeng terus Mas TP. Dari aku dari Jakarta, aku pulang. Jadi orang-orang yang mungkin dulu nontonin aku pas di kos derit, Oke. karena aku sekarang nggak ngevlog, akhirnya menontoni teman-teman. Karena kadang yang ku vlog itu punya pecinta masing-masing. Meskipun dikit ya, Iya, iya. kecil pasti ada. Bahkan punya fanbase masing-masing. Sumpah Mas TP, ada sobat ANP ngono. Andi Nur Prabowo. Ada SKC. Ya kayak gitu komennya SKC cabang Ngawi hadir, SKC Pacitan hadir. SKC itu sedulur Kulot Channel. Oh, bisa memahami aku sekarang. Nah. Oke. Gitu. Jadi dikit tapi militan mereka, Dikit nontonin tapi terus. militan, gitu. Oh, Gitu Mas TP. dan sorry, orang-orang ini Mm-mm. kan awalnya mohon maaf, pasti nggak pinter public speaking, nggak pinter ngomong di depan kamera awalnya. Betul. Pasti akan terbata-bata. Itu Iya. sampean sing ngajari. Enggak, itu emang dari hari ke hari akhirnya menguasai. Awal kaku semua. Awal nge-vlog ya mata nggak hidup gitu. Ya kaku no, karena dunia baru toh. Nah sekarang udah mulai lanyah lanyah itu lancar. Lancar. Iya, gitu. Tapi kan pasti ada banyak yang Gus Nopek, Mm-mm. iki piye sih carane Mas? Pasti kan banyak yang kayak gitu. Awal-awal 28 orang ini. Pas aku pulang ke Madiun tiap hari mereka ke rumah. Belajar dari cara masang iklan, belajar nganu gitu. Belajar AdSense, belajar. Ya, waktu itu aku kayak empu Mas Tepe. Nah, Di rumah itu Gus Nopek Iya. kan jatuhnya. kumpul gitu. Wes sekian Karena dulu tujuanku emang salah satunya pengennya itu teman-teman di desa itu apa ya piye ya iki biar ada penghasilan. Oh, alhamdulillah dari YouTube itu berpenghasilan. Apa enggak sekalian dibikin iki Mas? Dibikin bahasannya apa sih? Talent management ngono. Oh enggak pernah. Jadi mereka ya wes ngonten itu rezekine masing-masing gitu. Kan lek dibikin talent management sampean badi ya mereka akan badi Mas. Oh, enggak. Iso golekno kerjaan gawe mereka. Harusnya ya begitu ya kalau nganu, tapi aku wis gak wis biarin. Akhirnya lumayan Mas TP. Bahkan yang nggak punya YouTube kadang main tok oleh rokok, ini seneng dapat rokok loh. Iya. Disawer kalau live disawer no. Untuk Pak Sodik nih rokok, dapat rokok gitu. Ada Mas TP kehidupan begitu ada Mas TP. Iya. Bisa membayangkan tapi ternyata sudah terbuka itu sekarang ya Ya. gara-gara Mas Nopek Novian. Nah, aku dulu ngasih taunya mumpung algoritma masih ada, monggo diisi konten. Konsisten mereka. Konsisten karena mungkin Mas TP kalau di Jakarta dapat AdSense 2 juta sebulan itu dikit. Bagi warga desa itu banyak Mas TP. Dapat YouTube 2 juta per bulan. subscriber cuma 5.000, Dapat 2 juta. 10.000, dapat 2 juta, makin semangat. Akhirnya gempur. Konten sengawur Mereka pakai HP berarti. HP semua HP. Kadang ngembun gitu kayak di sumpah Mas TP. Iya. Kayak kabut HP kabut loh. Iya. Audionya Audionya langsung tembak dari HP juga. Ya, terus ini kadang yang nggak masuk akal nih. Aku dulu mikir teman-teman ini paling dapat penghasilannya dari YouTube tok ini. AdSense tok. Iya, centok ini piro toh ngono ya. Yang sekarang aku nggak masuk akal nih spendere.
Ada orang yang donate banyak. Ada orang seneng nonton vlog begitu. Bahkan itu pernah teman-teman itu diberangkatin ke Bali. Dibayarin. Itu aku gak masuk akal Mas TP. Terus ngevlog di vlog ngomong, sorry, apakah harus bersama Nopek yang ke Bali ini? Enggak. Murni teman-teman. Wih, gila. Aku kaget loh. Oke, terus? Ya, ngevlog misal di Bali itu aslinya nggak makan loh. Di vlog kan ngomong gitu. Wih, spendernya langsung aslinya gak makan boleh gak harus cara nguripno. Gak tahu cara hidupin. mungkin ya. Tapi emang kayaknya milih hotelnya salah. Terus pindah hotel gitu. Oke. Militan gitu. Terus misal Pak Didik Kulot ngevlog di sawah. Dia kayak alat semprotnya rusak. Di vlog kan, di vlog diupload. Besok ada yang ngirimin Mas TP, sumpah Mas TP. Gak masuk akal. Gila. Pacul dikirim are. Iya Mas TP. Gak masuk akal. Bedil celeng rusak. Ada kiriman bedil celeng. Jujur mohon maaf aku gak pernah nonton. Ya. Aku penasaran cara mereka ngomong, "Wah guys, alat semprotku rusak." Enggak gitu, natural. Ya wis natural. Jadi enggak pernah seakan-akan untuk dapat kiriman. Enggak, iya. Ya. Maksudnya cara mereka berkomunikasi ke viewer gimana gitu loh. Ya kadang ada yang rekam terus ngene rusak, wis tanpa dia ngomong kan secara gambar kelihatan toh. Misal ada yang kurang atau apa gitu kan kelihatan gitu. Nah ternyata itu dapat ini apa namanya? Support ugal-ugalan. Aku kadang ngeri ya. Ngeri Mas TP. Tak akoni untuk di desa itu ngeri. Untuk 2 tahun ini ya, tapi kan aku selalu ngomong, ya mumpung, belum tentu kan ada terus. Bisa aja tahun depan nggak ada kan. Jangan menaruh apa ya bahasanya, jangan tinggalkan kerjaan awalnya, terus fokusnya di sini kayak gitu. Mereka yang support ini, apakah orang desa juga atau orang kota? Ada orang Aruba. Aruba itu? Aruba dia Amerika Latin. Iya Mas Epe. Hah? Tapi orang Jawa. Kerja di sana. Kaget tahu. Kaget. Oke, terus? Iya. Ya, orang Aruba gitu. Dan mereka transfer gitu modelannya. Kalau lab sampean ada apa? Saweria ada. Bagi-bagi saweria apapun itu. Lab itu misal Pak Didik Kulot yang berburu celeng itu. Sehari lab itu kadang enggak mati 1 juta Mas TP. Aku enggak masuk akal. Alhamdulillah. Gila. Penjaga bendungan Mas TP. Gila. Live-nya apa? Live-nya ngapain? Sorry. Live-nya ngapain? HP ditaruh di gelas, ngomong, wes 2 jam. Wih, dapat gitu. Minimal 1 juta sehari. Untuk 2 bulan ini, ya. Gendeng. Gokil aku kadang. Gokil. Urip opo cuk. Lah pemane lek sampean sing live. Prince of Java sing live. Kalau saya enggak sebanyak mereka. Pembel gede. Sumpah Mas TP. Sampean pernah live juga? Pernah. Dari dulu itu aku di Kosdre tuh kalau ada orang mau ini Mas TP bantu selalu enggak usah. Aku masih bisa berusaha sendiri. Nah, ketika aku pulang terus teman-teman ngene lho. Akhirnya ada yang lebih hidupnya kasihan dibantu. Kemarin temanku ada ini Mas TP. Ngevlog temannya yang rumahnya atapnya itu bolong. Bener-bener enggak punya Ethernet. Ya. Terus itu akhirnya ada yang ini donasi loh Mas. Iya, donasi untuk buat internet. 1 jam live itu dapat 28 juta apa. Gendeng, Pak. Untuk renov omai gitu. Yang live siapa? Namanya Andi Nur Prabowo, itu live. Itu yang tadi ANP, sobat ANP itu. Sobat ANP gitu. Nah, Didik Kulot pernah itu timnya itu rumahnya kebakaran Mas TP. Dia live juga dapat. Sorry. Ya. Didik Kulot punya tim. Loh, tim tekek namanya. Bentar. Penjaga bendungan YouTube punya tim. Tim ada, tapi gak dibayar Mas TP. Murni emang ke situ happy gitu. Timnya kebakaran rumahnya. Terus pokoknya Didik Kulot iki AA Clan versi kabupaten. Piye sih? Sumpah. Aku gak sempat. Iya, terus tim ada tim. Yo murni yo namanya tim-timnya misalnya Ropi Tember gitu-gitu. Itu ya kuli-kuli ya apa ngono iki. Ya Mbak, dia tiap hari ke situ makan ditanggung Didik Kulot, rokok ditanggung gitu. Cuma enggak dibayar. Gitu. Begitu rumahnya kebakaran tadi? Nah, salah satunya namanya Bogeng, rumahnya kebakaran. Itu dilepin Didik Kulot, disumbang sama orang-orang YouTube itu. Dapat berapa tuh? Dia itu dapat kurang lebih 25 jutaan. Gendeng. Akhirnya
Reno. Rata-rata viewernya berapa sih? Apanya? Rata-rata viewer Didi Kulot ANP ini 20.000. 20.000. kalau lagi live yang Kalau nonton lagi live bersamaan 1.000. 1.000. Kadang kalau ke Alas Jati Bayi misal horor, tempat horor bisa 2.000, 3.000. Kalau ada kemarin dia dapat challenge cukur rambut modelnya botak. Itu yang nonton 5.000 gitu. Channelnya nggak sampai 100.000, belum silver play button sama militan. Kalau sampean live rata-rata berapa? Aku sekarang nggak sekenceng Didi Kulot karena nggak ku maintenance Mas TV. Kalau live pakai apa? Pakai HP juga? HP. Iya, berembun juga. Enggak, kalau ini enggak. Wes iPhone 17 ya? Iya, Mas TV enggak. Gendeng Gitu. Gendeng Prince of Java. Ketulusan, mungkin menariknya ketulusan loh Mas TV gitu. Kejujuran mungkin. Bahasanya kejujuran apa adanya. Udah ada tanda-tanda mereka star syndrome nggak? Nggak tahu ya, nggak kerasa ya aku. Iya, misalnya Ya, pasti kayak ada itu, gitu. mungkin lebih. Aku nggak tahu ya. Boleh jawab boleh nggak? Kayak mereka udah mulai nggak menghargai uang kayak gitu-gitu. Menghargai kalau uang udah butuh ya. Iya. Kadang itu awal-awal Didi Kulot nge-vlog itu AdSense cair tuh nggak ada di rekening, kan kentarik BRI toh. Punya angsuran Mas TV. Oh, langsung hilang. Langsung hilang. Ada angsuran, langsung hilang. Bayaran nggak ada kentarik BRI gitu. Oh. Ya gitu. Oke. Baru lah itu sekarang lab dapat mungkin sekali lab 1 juta itu setelah 2 tahun dia ngevlog ngawur itu. Jadi baru panennya sekarang. Udah setahun ini. 2 tahun. Udah 2 tahun mereka. 2 tahun. Oh, jadi nggak instan, maksudnya nggak dalam hitungan bulanan ya? Nggak instan, lama juga Mas TP. Gitu. Oh, keren. Loh, ya keren loh. Ada kehidupan loh. Maksudnya kehidupannya itu bener-bener nggak pernah aku tahu atau mungkin kita semua tahu kalau ternyata ada yang nge-live dari daerah dan itu cuma nge-vlog biasa bisa sampai dapat puluhan juta itu. Iya. Wow. Iya. Ya itu tapi nggak tahu sampai kapan kan. Gitu. Iya. Ya mungkin yang dijual benar-benar kejujurannya bagaimana. Mungkin orang-orang yang nonton kan orang-orang yang pingin tahu sebenarnya kehidupan orang-orang di desa itu ngapain aja, cara bertahan hidupnya bagaimana, cara berkomunikasinya dan lain-lain kan. Cuma nggak semua di desa itu begitu semua. Ada yang masih ya kerja seperti biasanya umumnya loh. Iya. Cuma beberapa tok 28 orang tadi ini kan. Cuma gitu. Nah, dari 28 itu akhirnya nyabang Mas TP satu channel misal itu punya beberapa yang bantuin gitu loh. Enggak paham. Satu channel punya beberapa yang mana? Ya timnya gitu. itu tadi kan, tim si Akhirnya Didi Kulot ini kan. Banyak tuh jadinya. Gitu. Jadinya kan downliner ya. Maksudnya kayak wis mari bantuin tak tukokno rokok, tak tukokno kopi. Ya. Ini menarik pernah Mas TP di channel ini. Gak Bahasan peduli, sumpah. Gak peduli ya, maaf ya Mas TP. Loh, Aku kadang merasa cerita-cerita begini tuh nggak menarik, serius. Aku yang penting ya gimana ya ngomongnya ya. Aku udah ngomong sama tim kreatif. Kalau boleh aku ngobrol apa adanya, aku ingin tahu aja gitu. Mereka nggak apa-apa, ya udah sebebas itu Mas. Aku nek diundang podcast Mas TP sekarang tuh kadang merasa ceritaku habis ya Mas TP. Kayak wes gak ada sing hal baru yang pernah dialami lagi yang bisa diceritakan gitu. Tapi kalau dari POV ku Mas ya, cerita Mas Nopek dari Jakarta, pengalaman semua di dunia showbiz. Aku harus bilang sekali lagi Mas Nopek papan atas lah showbiz Indonesia. Ojo gak ngakoni follower 1 juta itu udah sebuah bukti. Amin ya Mas TP. Terus amin ya. balik lagi ke Madiun, habis gitu bisa menularkan ke orang-orang sana, habis gitu bisa jadi pekerjaan ladang sumber baru, ladang pekerjaan sumber rezeki baru buat mereka ya. Ya wis apik toh, menurutku itu cerita yang menarik loh. Ya, dulu itu ya kuwi Mas TP, mungkin sekarang yang bikin aku males ngonten, tapi sekarang udah mulai comeback aku. Kemarin ada di fase wis cukup aku Mas TP. Maksudnya dulu aku pengen teman-teman di desaku itu ada penghasilan dan jalan sendiri-sendiri loh. Punya pendapatan sendiri-sendiri. Ya, setelah itu wes terjadi, aku wes enggak punya challenge, ambisi untuk apa. Nah, sekarang aku baru mulai jalan lagi untuk podcast. diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri podcast. Aku nyamperin kreator-kreator yang dari 2022 kulis waktu di Kosderit. Kreator Jawa, misal sampean kenal Menjeng Kim Hoa pernah yang dulu kontennya dikasih info masih. Tahu. Gitu. Dikasih info masih. Oh, ya kayak gitu. Terus Ponari iki batu. Aku samperin. Samperin ke rumahnya. Umur piro saiki? Hah? Umur berapa sekarang? Udah punya anak 3. Ponari, tapi mohon maaf yang satu inilah. ya gitu. Oke. Anak 3 Ponari, punya istri. Terus Tuwek Ponari wis umur
hampir 30 anak gitu. Ya gitu. Nyamperin gitu. Langsung datang ke tempatnya. Datang ke tempatnya. Kegiatanku di sana sekarang gitu Mas Tepe. Berpodcast Ria. Sekitar Madiun dan sekitarnya atau lepas ke Jawa Timur lainnya? Jauh-jauh itu kalau dari rumahku ada yang 2 jam, 3 jam loh. Aku kemarin ke rumahnya Lek Truno Lele Mas Tepe. Ada itu kreator TikTok Truno Lele. Itu Ponorogo. Rumahnya pucuk gunung Mas Tepe. Terus samperin. Ya aku samperin ngobrol. Apa? Ya aku Truno Lele iki apa? Itu konten kreator yang ini. Kiu cukurukuk. Geru. Ya, tahu tak sampean? Tahu kok geru. Ya itu. Zaman segitu tahun berapa itu? Itu pernah jadi Sound of the Year. Yes. Ya. Kok jeru ada yang agak ngepleset gitu kan? Dia seorang kuli. Seorang kuli. Waktu itu dia merantau di Samarinda atau Kalimantan, terus ini lagi pulang di Ponorogo. Aku samperin, aku sana. Terus kegiatannya apa nih si Lek Truno sekarang lagi ini apa? Ngopeni apa? Merawat neneknya istrinya yang udah stroke tua gitu di Ponorogo. Terus rumahnya itu gentengnya ini Lek Cempe. Kok Lek Cempil. Mbak no. Lek Cempe Mbak. Lek TP. Lek TP. Aneh banget. Dari semua panggilanku Lek TP itu wis paling aneh. Ini paling aneh. Lek TP itu aneh. Lek TP ya. Biasa orang bingung Bang TP kurang, Kak TP biasanya Mas TP orang panggil. Lek TP ini out of Lek TP ya. Monggo genduren. Monggo bancaan Lek TP. monggo. Nggih, lanjut Mas. Iku. Rumahnya Lek Truno itu kalau hujan ini bocor. Atapnya bocor. Nah, Lek Truno sampai beli bukunya Willy Salim. Oke, ya. Terus kan, oh ini Willy Salim, ini saya lagi rumah nenek ini, saya udah beli buku, semoga Mas Willy Salim nonton. Amin. Gitu. Terus gitu, ya semoga saya menang giveaway biar bisa renov rumah nenek gitu. Amin. Aku dapat kehidupan gitu, Mas TP. Gitu, setelah keliling kehidupan. Yang menurut Mas Nope memang hal baru memang hal baru gitu. Terus akhirnya aku sama Pak Didik Kulot ke sana ngobrol-ngobrol gitu. Ada maksudnya kreator yang udah berapa kreator? Sorry. Yang meledak Mas TP, maksudnya di konten sampai Sound of the Year. Betul, sampai bener-bener ke semua, tapi kita nggak tahu ini punya siapa. Ya. Ini awalnya dari mana ya, gitu kan. Gitu. Pas aku samperin ternyata kaget, rumahnya begitu gitu tuh. Sebuah pengalaman baru. Kadang nggak semua yang viral terkenali banyak duit gitu. Iya, bukannya memang seperti itu Mas ya. Itu kita sendiri kan mungkin merasakan ya, nggak gitu. selalu viral sama dengan kaya gitu. Ya alhamdulillah ya gue bersyukur dapat, dan semua yang kulis alhamdulillah satu persatu udah tak samperin. Berapa orang tuh? Udah jalan 25 orang ya. Dari 6 bulan yang lalu. Enggak, maksudnya 25 per berapa? Per berapa itu Mas? Total yang di list berapa orang? Kayaknya itu wes tercapai. Semua totalnya, ya. Udah 100% itu? Ya. Dan dari 25 orang itu pernah ada yang sukses, maksudnya benar-benar sukses banyak toh, Mbak Lala Widi. Oh, Lala Widi salah satunya. Aku minta pertolongan, itu pertolongan. Mbak Lala Widi, Mas Denny Cakna. Ya, gitu. Kan dulu pas di Kosdirit kalau aku pulang aku ngapain ya, Masa ngevlog-ngevlognya bosen loh, lama-lama kan nggak ada tantangan loh. Gitu. Oh, berarti yang dicari bukan yang aneh-aneh tapi juga yang sukses juga kayak Denny Caknan, ya. Lala Widi, NDX. Geter aku pasti. Kok geter toh? Kadang ya sama Mas, kadang masih ada geter, segen, nggak mungkin, wis nggak masuk akal. Loh. Kelasnya sampean BNDX yo. Ya mboten ta Mas TP. Ojo gegabah. Sangar pol ya. Iya sangar, aku setuju sangar, tapi lek sampean mboten. Kadang kita harus wah jangan loh. Kemarin pas di Mas Denny ditawari Mas Bagus Guyon Waton vokalis. Tahu. Bagus no. Oh enggak Mas. Karena segen Mas. Lu gegabah pean. Segen Mas TP. Maksudnya iki bisa berteman aku alhamdulillah Mas TP. Ya aku sing belajar. Iki mungkin sok ngajari ya. Sorry, aku nyampur-nyampur bahasa Jawa ya, enggak apa-apa ya. Sok ngajari. Kemarin salah dari Arab. Ya. Itu tadi. Mungkin aku sebelumnya kayak Mas Nope. Dalam artian selalu enggak takut gitu. Arab itu bilang, angkat dagumu. Jangan terlalu merendah. Artinya pada saat kamu bertemu dengan orang-orang besar, jangan terlalu segen kayak gitu, jangan terlalu geter. Kapan gedenya, kapan naiknya.
Dan sebenarnya kalau dari sudut pandangku pribadi, jujur Mas Nopek ketemu NDX bukan hal yang bisa aku bilang sama rata lah, Mas. Ya mboten Mas TP. Loh kok gegabah toh? Ya mboten ya tetep. Coba kita voting ya. Kita voting ya. Ya ndak Mas TP. Menurut mungkin Nopek Novian podcast sama NDX itu Mas Nopek di bawahnya jauh atau enggak? Lah, Mboten Mas TP. apa yang boten? Iku aku masih kerja di Markobar NDX wis berkibar Mas. Iya. Markobar sampean tahu Martabak Kota Barat. Tahu, Punya tahu. Mas Gibran waktu Tahu, itu. tahu. Bangkrut. Tahu. Colong ya martabak dulu. Stok gak habis tepung tak bikin sendiri bawa pulang gitu. Kayak gitu. Wis Bareng pisang iki kan, pisang goreng apa sih jenenge? Anu, pisang-pisang. Sang pisang kan? Nah. Tahu. Nah, nggih. Tapi bukan konteksnya kok jadi Markobar sih. Untuk itu konteksnya pada saat itu memang Mas Nopek masih kerja. Ya. Tapi kan Mas Nopek juga berkembang. Tapi nek Dan- itu Mas TP, ya. Wis gak masuk akal di otakku. Bisa bertemannya aku alhamdulillah, tapi nggak akan kepikiran untuk ngonten geter Mas TP. Ngomong Mas, nyuwun konten gak wani. Menurutku kayak dapat ponari aku rezeki nomplok ya. Aku kan penasaran hidupnya piye gitu sekarang gitu. Nah, Apa iki bahasanya apa ya bahasanya ini? Mas Denny wis gak masuk akal di otakku. Mas Denny gak geter kan? Mas Denny karena udah berteman lama. Karena ada background itu. Ya. Ya sebenarnya mungkin sedikit iki ya. Pada saat aku ketemu Om Deddy ya kayak gitu, Mas. Heeh. Geweter ya. Bener. Wah, geter tanganku teles, tanganku basah, bingung mau ngomong apa, udah di titik bingung. Tapi ternyata yang aku kaget, yang aku nggak nyangka, ya Om Deddy nganggap aku sebagai manusia, bukan sebagai fans atau bukan sebagai apa yang aku yakin kalau NDX ketemu sampean, pasti NDX yo angkat topi, angkat. Ya mboten. Ya Mas. pasti toh, Mas. Tapi kemarin udah ketemu di backstage sekarang sama Mas Nanda. Nanda iki sapa? Mas Nanda vokalis NDX Oke. sama Mas PJR. Terus? Ya, Mas saya ketemu tak wis seneng. Apalagi kan aku Pasti kenal pean toh? alhamdulillah ngerti dari konten toh. Ya pasti Ya, toh. Kayak maksudnya berteman tok. Wis seneng. Ketemu tak wis seneng Mas TP. Apalagi aku berteman sama musisi-musisi sangar Jogja ya aku wis sebuah pencapaian. Kayak Mas Andri Prianta itu penulis songwriter lagu sangar-sangar. King Gaseng ada. Berteman tok Mas Bagus Muhammad, Ranger, Guton, band-band ngono aku wis happy. Nah, kalau ngonten nggak kepikiran aku karena itu kan minta tolong jatuh ya aku minta tolong. Iya. Ya gitu aku nggak kepikiran maksudnya. Merasa kurang ajar. Iya merasa kurang ajar santai saya maksudnya kalau ngonten masih bisa sama Pak Didik Kulot gitu-gitu. Berarti aku oleh walik, berarti ki aslinya aku kurang ajar ngajak Mas Nopek ke sini. Ya mboten tak kebanggaan Mas TP, lepsi. Kebalik juga. Lepsi aku Mas TP. Ya sebenarnya kayak gitu aja, Mas. Nggak mungkin lah mereka mikir kayak gitu. Cuma nek aku nanti misal ngonten terus ngangguk ya kan ya Real apa juga. adanya toh? Real apa adanya toh? Misalnya gemeter terus gak bisa ngomong apa-apa, ngestun bahasannya kan. Santai sih Mas TP. Waktu masih panjang. Masih sampai pengenku sampai tua iku santai Mas TP maksudnya enggak buru-buru loh, tenang ngono. Tapi apa yang membuat sampean masuk dulu termasuk legend loh di game ya. Itu loh. Terus Nggak ada perasaan minder tuh apa menurutmu? Apa karena Karena dari menurut daerah? ya itu menurutku aku masih levelnya di bawah. Begitu nyampe di level atas jedar ketemu sama A B C D E F G orang-orang gede. Kayak aku nggak di sini deh. Selalu kayak gitulah. Aku selalu diingatkan sama alhamdulillahnya aku punya teman-temanku yang selalu ngingetin, kau udah pantes. Kau udah pantes. Lah aku pernah, Mas, dapat endorse. Ya. Aku masih pakai harga lama. Mereka tahu marah-marah, Mas. Loh, hargamu udah segini? Enggak lah, hargaku apa ya, kasarannya benar-benar kecil lah. Dimarahin habis-habisan, diumbah lah. Ya. Diumbah, disampui, di apapun itu. Kamu itu udah besar. Kamu itu udah potensimu itu besar, tapi pikiranmu yang kerdil. Selalu dimarahin kayak gitu, Mas. Gini, Jod. Mas Nopek iki aus jatuhnya, Mas. Itu bukan aku, Mas. Bukan aku. Oh, bukan. Ya. Apa? Ini Jod, Mas. Siap, Mas. Ini yang salah satu founder Triple A. Siap Mas Jod. Tapi pasti pernah dengar nama Mas Nopek kan, Jod? Tahu Nopek. Nopek Novian tahu ya? Tahu. Siap Mas Jod. Jadi setelah ngobrol-ngobrol panjang, ternyata Mas Nopek itu masih punya pemikiran. Mas Nopek itu ngefans sama NDX. Ya. NDX tahu?
NDX itu grup bisa dibilang grup hipdut pertama yang pancene kowe pabu. Oke, ada. Oke. Dan Mas Nope ini ngerasa geter kalau ketemu NDX. Oke. Terus Mas Nope itu berpikir lagi kalau Mas Nope itu ngerasa terlalu cepat, kayak nggak pantas ada di panggung sebesar ini. Oke. Dia ngerasa kalau panggung sebesar ini kayaknya aku nggak di sini deh. Menurutmu pribadi gimana cara ngomong? Karena aku ngerasa aku dulu kayak gitu tapi dibilangnya sama kau, dibilangnya sama Arab, apa ya bahasanya dikoreksi lah. Kalau yang mengkerdilkan kamu itu ya kamu sendiri sehingga kamu nggak bisa berkembang kayak gitu loh. Iya, terus? Lah, coba kamu dengarkan Mas Nope terus kasarnya umban apa ya? Umban itu apa ya? Kasih motivasi ke Mas Nope. Gua kasih motivasi, keren banget loh. Ya karena kan kita sering ngobrol. Nah. Dan dari ngobrol itu kau selalu bilang kayak ya contohnya aku nggak sekecil itu kayak gitu. Aku nggak sekerdil itu kalau aku worth it atau pantas ada di panggung sebesar ini gitu lah. Mas Nope mungkin nggak ada yang apa ya bahasanya ya. Ya apa sih Mas? Coba aku kok tadi bingung ya. Aku tadi manggil Joy fungsinya buat apa ya? Aku sendiri yang bingung. Lu kenapa sih? Lu siapa? Aku bingung ya. Aku bingung piye ta Mas Be. Pelan-pelan Mas Be. Iya. Mas Be. Tadi apa sih ceritanya? Alurnya gimana sih? Lek TP. Enggak sih, tapi wajar sih. Kau wajar. Wajar, lu ketemu Deddy Corbuzier lu juga starstruck. Loh. Tapi itu kan salah. Lu di podcast juga getar Loh. tangan lu. Iya, tapi kan akhirnya begitu dilakuin ya Lu- ternyata bisa Alah, gitu. lu ketemu diajak makan sama Deddy aja, aku siapa ya? Lah. Diajak dinner. Sama aja lu ngapain Iya. kasih saran orang. Iya. Iya. Di situ salah atau bener? Apa? Salah atau bener? Wajar, gua nggak bilang nggak bener nggak salah, tapi wajar. Wajar iya, tapi kan salah gitu loh. Salah kenapa? Kenapa harus salah? Loh, Wajar. Karena Mas Nope itu nggak mau kasarnya step up. Lo enggak kan? Kalau misalnya step up kan dia tetap melakukan apa yang dia kerjakan. Kalau nggak ngikutin gitu. Mas Jat adalah countermu. Nggak gitu. Iya dong. Kalau misalnya kayak starstruck nih ketemu orang. Ya sama kayak gue pertama kali ketemu Arab, gue juga starstruck. Lo nggak usah jauh. Lu pertama kali ketemu Arab gini nih. Lah beda. Kita pertama kali ketemu Arab memang bukan siapa-siapa. Iya, nggak usah diterusin. Udah kelar. Udah. Lama banget, buset. Udah. Iya. Ah. Tapi waktu itu kan kita memang bukan siapa-siapa. Iya. Dalam artian secara karya bukan nggak banyak lah. Mas Nope kok masih ada di titik itu di titik sekarang gimana sih? Ada di fase itu di titik sekarang. Mboten Mas DP, tetap geter Mas DP ya. Apalagi menurutku karya yang lebih bagus-bagus banyak. Aku karya apa Mas DP? Nggak ada. Loh. Apa? Lu kok lo? Oh. Kalau saya berpikir gitu loh. Apapun yang Mas Nope buat dari stand up, dari let's say apa yang di sosial media sebanyak itu ya itu kan karya. Happy itu. Ya lu kan live PB, itu juga karya. Iya kan juga aku juga nggak menyebut itu nggak karya, tapi itu karya. Oke, karya. Ha. Bisa Mas DP. Kan banyak juga karyanya Mas Nope yang bisa menghibur banyak orang. Cuma kan kalau ada yang karyanya lebih bagus, lebih mantep kan ketemu pasti geter Mas DP. Iyalah, Apalagi terus langsung ngonten loh Mas ya. Iya. Iya. Kurang lu ajar, ya kurang elah. ajar itu. Nih nanti nih kalau misalnya kemarin season 2 lu Ariel nggak ketemu aja, kalau ketemu juga Oh. Iya. sama aja lah. Bagai bintang di surga. Lemes sampean Pak. Ayo. Wajar lah. Tadi tujuanku sih nggak main sih manggil Jod kok malah negatif loh. Tadi Wajar. tujuannya apa ya? Ah, tapi kalau menurut gua, iya, menurutku ya, Oke. kalau starstruck aku wajar banget. Cuman kadang kalau dari aku pribadi kadang starstrucknya jangan kelamaan kali ya. Nah, ini. Takutnya Ini. takutnya kayak gini. Nggih. Aku nonton Radit udah lama. Ya. Kemarin bisa kesempatan podcast Bareng Radit. Itu senang, Ah. senang terus segala macam ya, pas ketemu ya starstruck sebenarnya. Jadi di podcastnya jadi nggak lepas dan segala macam. Cuma jadi kalau buat aku jadi pembelajaran, Iya. karena yang namanya ketemu yang biasa kita tonton ya pasti ada rasa kayak takut salah ngomong lah, takut dikira gimana lah, so asik dan lain-lain. Wow, itu sebenarnya musuh di kepala gue juga gitu loh. Kalau misalnya, tapi menurut gue wajar sih, everything for the first time. Nah, kalau Mas Nope ini di titik kalau misalnya dapat tawaran dari yang di iniin nggak mau.
Loh, bukan tawaran. Nah, ini udah salah informasi ini. Enggak, bukan. Bukan tawaran. Ada kesempatan bahasanya. Kesempatan apa? Ya misalnya udah ketemu sama vokalisnya NDX tadi, Ah. kayak ngajak konten nggak mau. Loh, aku merasa bahasa Jawanya laju kurang dugo. Apa ya? Apa we? itu? Tiba-tiba loh Mas, baru ketemu terus. Mas, Boleh konten nggak? Velocity yuk ngono iki. Iya kan? Iya kan. Misalnya gak sopan Mas Epe gitu. Ngobrol sih, santai sih. Tapi aku bisa belain kau. Iya, siap Mas. Bela Mas. Bisa belain. Ah. Dia juga gitu. Nah, Tiba-tiba diajak tuh. project sama Eka Gustiwana Iya. juga. Aku siapa sih? Oh. Janganlah. Oh. Gitu. Sama lu juga sama. Oh. Kenapa lu kayak ngasih tahu orang gitu? Ya makanya menurutku yang berhak beritahu itu orang yang kayak kau, bukan Ya, gue juga aku. pernah kayak gitu. Ah. Semua orang pernah kayak gitu gak sih? ISO switch kesini sampai pasti jedak-jeduk nanti videonya. Jeduk tak duk 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 duk. Enggak ya? Sorry, maaf. Berani nggak minta? Ayo Mas, ISO speed Jujur kalau Isospeed berani aku. TikTok no. Berani kalau Isospeed karena Berani, mungkin apa ya, Jauh ya, jauh. bahasanya Bodo amat ngono ya. iya Jauh. bodo amat kalau sama aku ya, Iya. itu bahaya nih, tapi memang aku bukan Ya, bukan tontonan lu lah. bukan Ya. tontonanku. Beda kalau misalnya kayak Sering ditonton. sering ditonton, Geter pasti. geter. Betul. Aku geter yang kayak Iya. gitu. Ya lu juga pasti gitu gak sih kalau misal lu ada kesempatan ketemu Ariel, Ya pasti. ya misal nih ada kesempatan berdua 15 menit 20 menit. Lu nggak mungkin aja konten dia pasti nggak mungkin. Oh. Ha. Pasti lu lebih pengen ngobrol. Lah tuh. Iya, diajak ngobrol juga gini-gini. Yakin gua juga gitu pasti. Angkat dagumu, Pe. Jangan rendah diri, Pe. Kamu setara. Kalian luar biasa. Kamu Iya. setara, TP. Lek TP, lek TP. Bener ya. Bener. Iya bener. Tadi arahku mau kemana aku juga lupa, beneran lupa aku. Kenapa aku manggil Jet? Aku berpikir bahwa Jet itu bisa memberikan sebuah motivasi gitu. Oh ini mungkin kata-kata ini yang nge-trigger aku tadi. Mas Topeng ngerasa nggak pantas di panggung ini. Ya, Apa bahasanya tadi, Pi? ini aku merasa Lajunya terlalu cepat. lajunya terlalu cepat. Nah, terus SDM ku belum di situ, aku kadang merasa itu, Mas. Oke. Mas Nope itu ngerasa di bahasanya mungkin panggung yang sebesar ini SDM-nya Mas Nope masih belum mampu. Pas aku nanya, lu siapa yang nilai? Aku sendiri katanya gitu. Ya, gitu. Menurutku ya Mas Nope bisa dapat kesempatan, dapat atensi dari orang sebanyak ini ya karena SDM yang tinggi. Menurutku kayak gitu. Mas Nope nggak merasa seperti itu kan? Ya sama kadang kalau misal gini ya Mas, Ya. misal podcast gitu. Aku kadang merasa kalau ceritaku berulang-ulang itu aku waduh, wis gak menarik iki. Saya di podcast A udah cerita. Sampean pernah nggak bosen sama suara sendiri? Pernah nggak? Aku ada sempat Ada momen itu. Ada. Kalau aku habis bikin apa Mas, konten Di atau preview. apa, udah terupload, kalau tak puter lagi gitu, ngomong apa tuh wong ki? Padahal aku sendiri no. Malu sama apa yang aku bikin gitu kadang. Itu gua juga sih. Iya. Kayak lu misalnya kayak bikin reels kan. Ah. Habis itu udah nonton preview upload terus mau ngeliat kan. Masih Iya. gua mute dulu. Iya. Iya. Pasti gue mute dulu tuh. Gue mute dulu, gue baca komen gitu. Gue gak mau liat video gue ulang-ulang. Iya gitu. sama. Jijik kan. Sama. Gitu. Tapi fokusnya bukan di situ, fokus yang tadi di SDM itu menurutmu gimana? Oke, karena kan di kepala sendiri kan. Di kepala sendiri. Nah, kalau aku saran ini sebenarnya dari TP juga. ya, dari Mas Ya, TP ya. dia tuh pernah kasih tahu orang satu gini. Nggak ada orang yang bisa menilai dirinya sendiri. Yang pantas untuk nilai diri kita adalah orang lain. Kan lu pernah ngomong kayak gitu. Itu aku. Iya, lu yang ngomong justru. Sangar. Filsuf san. Setara Sokrates. Gitu. Tapi bener kan? Setuju, gue setuju. Setuju kan? Kalau misalnya kalau ngerasa nggak pantas, tapi asal itu cuma di kepala sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Kecuali nih gue misalnya nih Mas Nope merasa nggak pantas gara-gara dia ngerasa nggak pantas, dia berhenti apa yang dia kerjakan gitu. Itu menurut gue baru Masalah. agak tolol ya. Menurut gue agak tolol. Tololnya kayak kebangetan gitu. Maksudnya rezeki nggak lu cari. Tapi selama itu cuma nyangkut di kepala, menurut gua nggak masalah sih. Kayak Alo juga kan ngerasa kayak gitu. Gua siapa sih bang sampai bisa diajak kayak gini? Gua siapa sih bisa sampai itu kemarin komite gitu-gitu kan? Kan dia selalu kayak gitu, Aloy. Sama kayak pertama kali ini loh kita awal-awal kelar maraton,
siapa sih kita main di pesta pora, karena kita juga heran-heran. Rasanya tidak layak, banyak musisi yang Lebih layak, lebih layak pantas. itu kenapa kita gitu kan. Aha. Gue juga setiap kali diajak kayak Triple E manggung di pesta pora atau di mana juga gue selalu nggak mau kan. Ya. Karena gue ngerasa gue nggak punya skill set itu yang bisa perform di atas. Salah ngajak ngobrol. Wajar kok. Wajar nggak sih? Tapi selama itu cuma di kepala kalau menurut gue. Nggak bikin berhenti ya? Iya, nggak bikin berhenti apa yang kita kerjakan gitu. Ya bener, berarti sampai udah bener. Bener ya Mas Tepe? Udah bener. Bener Mas Tepe, siap Mas Tepe. Iya kan? Udah bener kan berarti? Habis ini blok aja WA-nya. Kok bisa tiba-tiba blok WA? Uhuy. Lu rese juga ke orang ya sekarang ya? Kok bisa? Hah? Ya pertanyaan-pertanyaan rese lu aja nih. Iya, tadi soalnya Mas Nope yang kunilai, Mas Nope itu kayak nggak takut untuk naik ke tangga berikutnya, yang aku nilai seperti itu. Kan takut doang, tapi kan tetap dikerjain. Kalau ketika ada opportunity datang tetap ambil kan Mas Nope-nya. Iya. Iya kan takut di kepala aja sih. Kan kita semua punya demon di kepala. Iya. Sampai no link lo. Hari ini sampai link lo. Kenapa Mas ya? Asal Mas Tepe bingung. Lu ngejudge seseorang Karena sekarang. itu Ih, gila banget. aku butuh kau yang ngejudge. Kok gak usah mundur-mundur kau. Karena itu kayak aku nggak level buat ngejudge itu. Terus gitu menurut loh. gua level. Level kau. Anjing. Apa? Kita masih di situ-situ aja monyet, makanya kita bikin sesuatu bareng. Tapi sebuah ini Mas, ini masukan bagus nih. Karena kalau nggak ngobrol gini kan nggak tahu toh gitu. Saya akan tetap berjalan Mas Tepe, pelan-pelan. Gini. Arab kan pernah bilang, Nah, P, jangan terlalu merendah, angkat dagumu. Itu buat Arab doang gak sih? Kan berlaku buat dia aja gak sih? Terakhir gua angkat dagu mau di penjara gua. Itu terlalu angkat Mas. Kalau gini jangan. Enggak. apa? ITE. Angkat dagu itu maksudnya dari posisi gini ke gini aja, nggak sampai gini. Gitu loh. Coba banget deh. Ya kan mungkin orang-orang Jawa kayak aku sama Mas Nope itu kita terlalu merendah lah bahasanya. Nah, terlalu. mungkin itu salah satu kelemahan orang Jawa mungkin. Sungkan, perkewo. Nah, kayak gitu-gitu. sungkanan gitu. Karena itu Arab bilang angkat dagumu Nah, gitu. aku kadang ini Mas kalau lagi tayang di YouTube siapa atau apa, kadang itu ada beberapa saran rendah hati boleh tapi jangan rendah diri. Itu maksudnya dari tadi itu. Nah, itu. Cuma perasaan itu lama Mas Tepe ada di diriku itu susah untuk melepasnya. Enggak tahu itu piye caranya enggak tahu Mas Tepe. Tapi kalau misalnya ada kesempatan selalu aku mencoba melaksanakan kalau aku mampu Mas. Misalnya nggak mampu, kadang nanti dulu gitu. Gimana caranya? Apa? Rendah hati tapi bukan rendah diri. Bedanya itu apa ya? Rendah hati itu ya tetap membumi, nggak sombong. Humble. Oke. Tapi bukan merendahkan diri seakan-akan kau bukan siapa-siapa, seakan-akan kau bukan tidak berguna lah. Nah, selama aku di YouTube orang-orang kadang itu Rendah hati boleh asal nggak rendah diri. kayak misalnya Kau pernah melihat aku di posisi itu nggak? Apa? Posisi rendah diri nggak? Kampung aja sih. Kalau lu mah rese kampung aja. Iya, terus. Enggak ya? Aduh, gimana ya? Maksudnya kok gimana caranya rendah hati tapi nggak rendah diri? Masalahnya contoh-contoh di sekitar kita kan kayak Arab kan Nggak rendah diri sama sekali. tinggi hati. Iya. Tinggi hati. Iya. Tinggi diri juga Tinggi. dia. Susah sih. Maksudnya susahnya dalam arti kalau pengen dijadiin kata-kata bingung nggak sih? Oke, gini deh. Jadi dia sama Arab itu pernah ada obrolan kayak TP udah nggak kampung sekarang udah ke kota-kotaan. Nah, gimana caranya ke kota-kotaan? Gua kalau gua mah kan kalau ke kota-kotaan kan lebih ke arah ini aja sih, kayak kalau dia dulu nyebelin banget Mas. Ya. Kayak menurut gua tuh menurut mungkin beda culture ya. Menurut gua tuh pick me. Menurut gua pick me mampus. Udah diajak nih, ayo nongkrong. ya. Udah tuh dia bisa di atas main HP. Nggak gitu. Enggak, nungguin dia kan lama kan terus segala macem. Gua ini kan Aram yang ngajak, ayo nongkrong kemana misalnya kayak gitu kan. Terus gua bilang, "Ini TP kenapa nggak turun-turun ya?" Gua samperin. "Pe, lu nggak ikut?" Lah aku nggak tahu diajak. Dia tuh jadi pengen Nggak Arab pingin. Arab yang kayak, "Pe, lu ikut ya, ayo." Misalnya paham. Nah, Kayak gini, Mas. verifikasi sih.
sampean Heeh. dari Madiun Ya. kumpul dengan orang-orang seperti ini. Heeh. Das, terus tiba-tiba, yuk keluar. Heeh. Kan kita nggak tahu diajak atau enggak. Kan guys, yuk keluar. Ya yuk keluar doang, nggak tahu siapa yang boleh ikut dan siapa yang nggak boleh ikut kan nggak tahu. Ya udah aku diam. Mereka Karena udah merasa siap nggak mobil. diajak. Karena merasa nggak diajak. Nah, yang pertama kali masih oke, Mas. Mungkin nggak ngerti kan gue kasih tau. Gue bilang, "Pe, kan lu diajak." Heeh. Gua nggak tahu. Dia bilang, "Aku nggak tahu." Dia bilang, "Ya kalau udah yuk, guys." Berarti diajak semuanya. Sama kru-kru juga diajak. Udah kedua, ketiga tetap aja. Aku nggak tahu aku diajak. Aku nggak tahu. Ya Dan memang gua nggak tuh pingin banget gitu. Menurut sampean bi, Loh, aku nggak tahu, aku maksudnya kalau sampean misalnya dalam sebuah kumpulan moro-moro, ikut aku. Ah, lu problemnya berarti. Ikut aku. Yuk, guys. Iya, yuk Berangkat. guys, berangkat. Guys, semua. gak gitu waktu itu gimana ya bahasanya ya? Gitu, selalu begitu. Enggak, ya berangkat gitu. Ikut. Yuk berangkat. Yuk berangkat. Berarti semua. Cok nyebelin lah mas. Kita di satu ini loh, Satu apa? satu kabupaten, maksudnya satu dari daerah juga gitu. Oh ya, berarti Nggak ya ikut. ya nggak apa-apa. Terserah Mas TP itu. Cuma kalau ada orang ngomong ngebelin ya terima. Mas TP asoy. Gimana cara ke kota-kotaan? Selain itu. Dewi ke kota. Yang enggak, lu lebih berbaur, maksudnya bukan berbaur sih, lebih kayak relate aja sama jokes kita. Ya. Karena kan lu menyesuaikan, lu kan adaptasi, lebih kayak lu perhatiin nih, cara ngomong tuh lebih cepat sekarang. Dulu tuh lama banget. Menurutku ya. Gak selama itu dong. Gak selama itu. Sekarang lu ngomong lebih cepet, Nge-freeze. lama gitu. Terus apa-apa dipikirin, overthinking banget. Tuh. Apa-apa dipikirin lama, padahal udah berbagi dong. Iya, enggak apa-apa, Pe, udah enggak apa-apa dipikirin lagi. Mungkin ini sampean udah di Jakarta ini beberapa bulan jadi adaptasinya udah. Iya. Nah, aku dari Jakarta ke Madiun. Kalau misalnya ke Jakarta harus adaptasi lagi. Adaptasi lagi, mungkin itu. Oke. Fase adaptasi lagi, belajar lagi gitu. Daerah ke Jakarta geter mas untuk pertama. Betul, Aku dulu di Jakarta pas pulang ke Madiun datang ke sini lagi kayak Kaget lagi ya. kaget lagi nih, nggak bisa ini kalau kayak dulu misalnya harus memulai dari nol lagi gitu, pelan-pelan berteman lagi. Gitu. Nyari lingkungan baru lagi. Ini kalau gue tanpa mendeskripsikan kabupaten atau apapun ya, kalau yang gue lihat nih, karena sebenarnya gue berangkat dari daerah juga, di daerah dari Sumatera sebenarnya. Oke. Cuma emang dari kecil kan, dari beberapa teman gue termasuk lu. Kalau gue nggak tahu ini karakter manusia atau kayak gimana. Ya kalau gue dari berkaca dari TP aja, bedanya mungkin gue Arab sama lu dalam sesuatu, mau ngelakuin sesuatu yang baru atau mau ngambil sesuatu, kita tuh nggak pernah mikirin hasilnya dulu. Dalam artian ya udah ambil dulu aja, gagal ya udah. Kalau lu tuh masih mikirin ujungnya dulu tuh, ini kalau berhasil kayak gimana, kalau gagal kayak gimana. Aduh, jadi mikir, jadi nggak jalan-jalan. Kalau gua marah tuh ya udah gas dulu aja Oke. gitu. Iya. Beda paling signifikan di situ. Apapun, tentang hal apapun, bukan soal duit doang ya, apapun itu gitu loh. Soal konten, soal apapun itu, kadang kalau gua marah tuh ya udah gas aja dulu, mau apapun hasilnya. Kalau lu berarti banyak ketakutannya. aku ngonten sama Diduk Kulat jawabannya ini. Ya, yang penting bikin aja dulu. Ya, meskipun nisnya kecil ya wes, jalani aja. Yang penting bikin aja apa? Setuju. Yang penting jalan aja dulu walaupun konten sama Didi Kulot sama yang tadi ke Ponari atau Ya. apapun itu jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Nah, misal yang nama-nama besar, toko-toko besar yang aku sering nonton, itu nggak berani karena aku geter mas, bener-bener geter karena untuk di fase mungkin nanti berteman aja itu sudah bersyukur alhamdulillah. Apalagi kalau diajak sebuah Konten. itu aku nggak mikir kalau gitu. Nah. Nggak ada di bayanganku loh mas. Bisa konten sama mereka. Yang penting gitu. jalanin aja dulu di list yang tadi udah dilengkapin. Gitu. Mungkin itu yang tak rasakan ya. Gitu. Oke. Terakhir Mas. Ah. Udah, terakhir. Rencananya mau ngapain Mas Nope? Itu pertanyaan basic aja Mas ya, biar kayak podcast pada umumnya sesuai Ya. title kita ya. Siap. Rencana mas TB. Nah. Rencana apa? Kalau nggak ada rencana, kalau tour tahun ini nggak ada tour. Biasanya 3 tahun kemarin tuh tour, tiap tahun tour stand up mas. Gitu. Cuma ya itu salah satu jawaban kenapa tahun ini enggak, karena aku pengen belajar lagi dari nol lagi. Karena stand up itu meskipun guyon-guyon bercanda-bercanda itu Mas Dono Pradana kemarin bilang
Itu kalau musisi itu album loh. Oke. Nah selama ini aku tour tuh poster dilempar, materi belum ada, hamil sebulan baru bikin, jalan mas, fokus lucu, dar. Nah kalau dia ngomong album kan, biuh berarti ini kayak mahakarya Iya, iya. Jadi Mas Nopi sekarang mau back to basic, bikin yang rapi dulu, baru bikin tuh. Karena aku kalau setelah bikin 3 tour, fokus kan lucu, dar. Terus kalau misalnya nonton stand up komedian yang awal-awal, misal Bang G Pamungkas, aku ngerasa pengen berhenti stand up. Gitu? Kan genre stand up beda-beda, ada yang tolol-tolol kocak, ada yang penulisan, ada yang materi indah, gitu. Atau act out. Kadang ngerasa gitu, nonton ini baru beneran stand up ini, kan stand up kayak luar negeri loh mas. Gitu. Nah aku kan pokoknya lucu, premis kita punchline tak tumpuk gitu. Ini ada yang storytelling, indah banget materinya. Nah itu mas P, aku kadang istirahat saya belajar lagi, nanti kalau udah siap baru bikin tour lagi. Nah karena kalau udah 3 kali terus misal hanya mencari duitnya tok, pembandingnya nggak cuma stand up lain, tour 1, 2, 3 dibandingkan dengan paham. Takutnya di komen nggak bertumbuh sama wih materi opo ngene iki. Oke, kok gitu-gitu toh. Gitu-gitu toh. Makanya santai sih istirahat. level up lah ya, mau level up lah. Nah. Ya pengennya gitu. Cuma misalnya nanti nggak nemu ya wes gak Jangan dong. Jangan berhenti dong. Itu kan tadi, jangan berhenti. Susah sekali stand up, tak pikir-pikir makin susah ya Allah. Mungkin rencananya tahun depan pengen mencoba ke luar negeri kemana gitu, India apa mana mas. Iya. Lucu sih ini sih, lucu banget sih. Misal sampean undang podcast lagi aku punya cerita. Nah selama ini aku merasa nggak menarik karena kayak wes habis loh semua di podcast tak ceritakan dari tapi kalau dari keluarga, India dari ada yang diceritakan lagi. Ya gitu. Nah di podcast diundang tuh selalu cerita keluarga, YouTube apa kayak loh Itu toh. apa lagi ki habis. Mungkin kalau ke luar negeri dapat pengalaman, entah ada pengalaman unik apa enggak, yang penting kan udah merasakan loh. Ternyata misal apa yang kamu dapat di India nggak dapat apa-apa kan dia cerita tuh. Kok iso ada sesuatu hal baru. Kan nggak mungkin ya kayak gitu-gitu contoh-contoh. Kalau misalnya di India terjadi. Pengen atau sama ke Norwegia apa sing aneh-aneh. Sampai bisa bahasa Inggris lancar? Enggak bisa. Nah, Mas, aku pengen tersesat tahu sumpah Mas. Harapannya kalau podcast di India pakai bahasa Udah apa? podcast. Kalau tour di India pakai bahasa apa? Dia enggak tahu itu. Nah, makanya itu nanti gimana caranya aku nanya teman yang udah pernah ke sana. Ada ini temanku yang mau ke sana. Tapi traveling bukan liburan. Kata dia bedanya kalau liburan itu nginep hotel ya lumayan mahal. Kalau traveling yang low budget gitu. Backpacker. Oke, menarik. Tapi kan nggak stand up dia. Apa? Nggak stand up dia yang dari India itu tadi. Ya enggak apa-apa kan beda-beda toh. Nanti kan apapun ceritanya yang bisa ngolah kan kita sendiri toh. Setuju. Gitu. Mas P. Ya. Ya itu mungkin rencana ke depan. Amin. Level up dulu dan akhirnya bikin sesuatu yang rapi yang bisa disampilkan di tour seperti itu. Misal nggak bertumbuh ya mohon maaf. Bisa. Berarti SDM-nya segini. Tapi mau belajar stand up ya? Wes, ngeri. Serius? Kau juga. kita Set Brothers mau belajar stand up. Enggak, kita pengen ini sih ke komunitas stand up dulu. Pengen ngerasain nonton Siap, Mas. di komunitas itu. Kita ada rencana Penasaran mau gitu. Jadi kita punya Set Brothers, aku, Jod, Yuka, sama Niko. Iya. Mau belajar stand up gitu. Menarik Mas, monggo dicoba. Nggih. Siap. Matur nuwun. Nggih. Atau tips dari seorang komedian Oh, enggak ada. terngakak kocak Ampun Mas, enggak ada. Untuk tips-tips enggak ada. stand up komedi. Kosong ya, sekarang lagi enggak tahu, aku ya lagi belajar. Harus ini Mas sering-sering nonton. Ini Riset. aku pengen nonton lagi, mencoba nonton. Enggak cuma di YouTube atau di aplikasi, tapi datang ke komunitas karena kadang komedi kan beda-beda tiap tahun bertumbuh. Ada tahunnya absurd, ada tahunnya dark komedi, ada tahun harus tetap Ngikutin ya? riset, ngikutin gitu. Itu Mas. Tipsnya riset berarti ya. Ya. Siap. Ngikutin. Matur nuwun Mas Nope. Saya makasih Mas Teko. Terima kasih sudah datang, terima Mas kasih Jod. Jod sudah membantu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Podcast pada umumnya. Itu Dadah. nggak ada tagline gitu? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Oke. Terima kasih teman-teman. Makasih Mas Thank you, Teko. thank you. Mas Jod.